Ya, jadi hari ini di Smesco ini kita ngumpulin produk-produk kreatif Bandung. Saya datang untuk mempromosikan juga. Kemudian orang Jakarta kan konsumen terbesarnya Bandung ya. Dalam top of mind orang Jakarta kalau lagi bete, lagi stres mau ngapain, mau cari kuliner pasti ke Bandung. Nah, kita ngumpul di sini juga mempromosikan produk-produk Indonesia. Apalagi Bandung di luar negeri sudah punya brand, sudah lapor Pak Menteri namanya Little Bandung. Sudah ada di Paris, saya laporkan. Sudah ada di Paris, Perancis. Salah satunya kacamata ini. Kacamata itu buatan anak muda Bandung. Nah, ini udah laku di Perancis. Jadi saya bahagia, bangga, saya mau laporin ke Pak Menteri. Mudah-mudahan kalau di Perancis tembus, kita bisa promosikan produk-produk kreatif ini ke seluruh dunia. Gitu. Ya haruslah, buat apa gedung mahal-mahal seperti ini, tapi kalau nggak banyak dipakai untuk kepentingan promosi ya. Dan kita lakukan di Bandung, nggak hanya di Jakarta aja, bahkan di luar negeri. Jadi kalau orang Bandung mah tidak takut terhadap masyarakat ekonomi ASEAN karena kita udah lebih siap. Minggu lalu kita bikin terobosan di Bandung, UKM kalau mau bisnis nggak usah pakai izin, cukup pemberitahuan aja. Nah ini kan pertama di Indonesia terobosan. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan sehingga di Bandung orang punya bisnis langsung. Nanti kita periksa belakangan seperti itu. Nah dengan cara ini insya Allah industri kreatif banyak bisnis. Dari ID, harus ID, imajinasi. Kalau tanpa itu tidak ada mobil juga. Tapi harus cepat. Iya, sambil Pak Hermawan menemani Kang Ridwan Kamil dan Bapak Ahmad Jaradi keliling-keliling ya sambil kita cuma nunggu laman kosong di mana ada. Saya mau menanyakan kalau Bapak satu pengen tahu acaranya kan relax. Apa namanya pendopo? Oh ya, belajar di sini. Iya. Iya, ya. Ada 5 Galeri Indonesia Wow ini sementara cuma lantai 1, lantai 2 Pak. Nggak pakai APBN, sumbangan CSR Astra. Ini itu. Iya semua. Lantai 1, lantai 2. Tapi nggak ada sales, ada sales. Ada sel bisa liwat beli-beli juga nanti. Ada sel tiap hari ya. Sekarang saya tertarik beli satu produk, pulang. Jadi berarti kan kayak toko kan? Oh iya ya, jempol dulu baru gua. Jempol dulu. Kita menang Bandung. Salam Indonesia. Kelihatan atasnya ini kata-katanya. Atas itu kelihatan. Ini acara ini adalah acara pertama setelah launching bulan lalu ya, kita launching. Nah untuk ini yang kedua, pertama kali diisi oleh Pak Ridwan Kamil, Pak Wali Kota Bandung. Kita berterima kasih karena program kita ini yang akan kita undang seluruh bupati wali kota untuk membuat creativity day di sini. Dan sangat berterima kasih saya karena yang merespon pertama kali adalah Bapak Ridwan Kamil, dan ini suatu hal yang saya lihat memang performa Bapak Ridwan Kamil ini adalah bagaimana beliau ini adalah seorang wali kota yang sangat merakyat, yang sangat peka terhadap permasalahan UKM-nya. Karena Bandung itu 60% itu UKM. 60% UKM. Dan di sini nanti kita lihat ini itu banyak UKM yang Bandung dan kita bisa lihat kreativitasnya. Cukup dulu segitu. Nanti di sana kita ngomong lebih banyak. Ya.
Tahun berapa sekarang ya? 28 ya. Wah, mantap. Nah, kayak gitu Pak. Bapak bisa take picture tangannya ke atas Pak? Ya. Bisa take picture Pak, take picture. Ya. Ya, sip. Terima kasih Pak. Udah. Langsung di print nanti. Oh, Saya gitu. kasih print nanti. Agak lama prosesnya. Jadi buat ngecek cocok baju enggaknya, Betul. nggak usah ganti baju gitu ya? Iya, Pak. Betul. Dilepas saja Pak tangannya. Ya. Nanti bajunya sudah Pak. Hah? Itu nanti dia nge-print sendiri langsung. Udah ya? Ya, sudah. Itu Pak. Terima kasih. Sama. Jangan lupa. Menteri sudah mengatakan begitu. Khusus lantai 1, lantai 2. Kemudian perlu saya laporkan juga, ini ada Pak Menteri, ada Pak Wayan Dipta, mana Pak Wayan Dipta ini? Ini Deputi, yang juga founding chairman-nya International Council for Small Business, ini organisasi 80 negara, 60 tahun. Saya kebetulan sekarang Ketua ICSB Indonesia. Ada berita yang sangat menarik, bahwa ada update terakhir dari Presiden ICSB Dunia, Profesor Kim Ki-chan, bahwa 15 Juni itu sudah dipastikan pembukaan konferensi ICSB Dunia itu adalah di UN, 15 Juni. Jadi mudah-mudahan nanti saya bisa mengajak Pak Menteri ikut ke United Nations, karena ICSB Indonesia mempunyai peranan yang sangat besar di dalam pembuatan konsep human entrepreneurship. Kenapa? Kalau di Bandung dipanggil AA Jim. Kalau di Bandung namanya AA James. Jadi S3-nya, tesisnya ini memang di AA Gim Pak, pada waktu itu. Jadi beliau tertarik pada AA Gim dan melakukan tesis S3 di AA Gim, dan sekarang ada di Emory Islamic Civilization. Saya Ya. termasuk orang Amerika yang sangat menghargai dan sangat menghormati saudara beragama Islam. Ya, ini James. Terima kasih James. Terima kasih Pak Hermawan. Terima kasih. Mau menyerahkan buku di sini Pak Menteri? Pak Ridwan? Ini udah. Oh sudah. Tadi bawa buku untuk Pak Ridwan Kamil karena Terima ini. kasih Pak. Ya 3 tahun ya di Bandung ya. 2,5 tahun Pak. 2,5 tahun. Sakedik. Usaha damai. Ini juga ada tamu juga untuk hari ini Pak Menteri. Ini Pak Roy Darmawan ini. Nah ini dari UI UKM Center yang sekarang masuk tim apa? Tim entrepreneurship Menko Ikuin atau apa ini? Coba ceritain dikit. Pak Menteri, Pak Ridwan Kamil, Ibu Deputi. Ya, cepetan nggak pakai gitu-gituan langsung. Saya Roy Darmawan, ditugaskan sebagai Ketua Dewan Pembina Center Ya. for Entrepreneurship Langsung, Development ya. UI, dan juga Ketua Komisi Penumbuhan Wirausaha Nasional Kantor Menko Perekonomian. Ya. Jadi apa yang dikerjakan selama ini? Membangun entrepreneur mindset sebagai fondasi untuk dengan terbentuknya entrepreneur mindset. UKM itu kan mesti entrepreneur ya. Selama 1 tahun saya bantu Pak Menteri, saya mengatakan produktivitas, kreativitas, entrepreneurship. Ini yang harus diperjuangkan terus Betul. ada. Iya Pak. Jangan jadi UKM, nggak punya entrepreneurship, nggak punya UKM, nggak punya kreativitas. Tadi Pak Menteri saya jelaskan pada Pak Wali Kota pada waktu datang. Ini konsep Silicon Valley. Mulai dari kreativitas keluar opportunity, tapi harus produktivitas. Kalau sebulan cuma bisa bikin 10 nanti tidak produktif. Tapi ada profit, tapi profitnya harus terpisah dari pribadi, harus di-reinvest lagi. Itu tadi yang ada di mural depan itu. Jadi saya perkenalkan ini model Silicon Valley yang harus menjadi inspirasi bagi UKM Indonesia. Terima kasih Pak Roy. Pak Roy nanti ikut ceramah di sini ya. Karena tiap bulan kita ada acara macam-macam, lantai 2 dan lantai 1. Berikutnya saya ingin perkenalkan Anin ini. Anin Diakusuma Putri. Ini Putri Indonesia 2015.
Putri Indonesia 2015 baru pulang dari Las Vegas dan masuk top 15 Miss Universe. Kontrak sama yayasan sudah selesai, jadi mulai sekarang kalau Spesco rumahnya koperasi dan UKM, kalau rumahnya Adin mulai sekarang adalah marketeers gitu. Jadi di kita, Pak. Dan saya harapkan nanti kalau sudah rumahnya di marketeers, nanti juga bisa berbuat sesuatu untuk koperasi dan UKM, untuk memperkuat ya. Sekarang ada Kang Miing, ada Cynthia Lamusu, mudah-mudahan nanti kita punya acara di Ubud Royal Weekend, Pak Menteri akan ada di situ, kamu bisa bersedia membantu ya, membantu koperasi UKM karena minatnya memang di community tourism. Say something about community tourism. Ya, jadi selama menjabat Putri Indonesia masih berstatus mahasiswa di Undip. Kebetulan saya mahasiswa teknik planologi di Undip dan tesis saya membahas tentang community development di salah satu desa wisata di Semarang, namanya Desa Wisata Kanti di Gunung Pati. Nah, kedepannya setelah selesai sarjana teknik di Undip, saya fokus pengen berkontribusi untuk community tourism di Indonesia. Karena saya lihat ini ya, banyak desa wisata yang perlu dibina karena mereka udah punya produk, tinggal kita bantu untuk bagaimana mengedukasi mereka dari kualitasnya, kemudian yang paling penting adalah promosinya. Ini yang harus kita bantu untuk UKM-UKM di Indonesia, terutama di desa-desa wisata di Indonesia. Jadi dua unsur Pak Menteri, satu community tourism, UKM harus masuk situ sama tourism, dan tesisnya mau ke situ. Makanya nanti dilantik di Bali, kalau Bapak berkenan, sekarang dijadikan star of marketing dulu, supaya nanti kita siapin. Nanti diajak keliling ke Indonesia, Bandung ada di mana, Semarang ada di mana, di Bali banyak itu desa-desa wisata. Ya, sekarang saya panggil Dian, mana Dian, chiefnya marketing. Siapa yang mau menyerahkan ini? Boti, ada Boti? Agak, silakan Boti mana? Untuk memasang tanda bahwa dia jadi star marketer hari ini. Ayo, mewakili marketer. Nah ini, ayo, ini dipasang. Jadi star marketer nanti disumbangkan pada Pak ini, Pak Menteri sama Pak Ridwan Kamil boleh ya minta foto sebentar supaya nanti giat nanti kerjanya untuk UKM gitu ya. Nah, silakan. Loh, ayo ya, ayo. Ayo, kamu pegang sini. Nah, ini komitmen untuk membantu Bandung sama UKM. Iya. Ya, terima kasih Anin, terima kasih. Tadi pagi karena di tweet terus sama Kang Emil, acara ini sudah trending topik ya. Terima kasih Pak Hermawan. Kenapa trending topik? Karena Twitter saya followernya 1,6 juta Pak. Instagram saya 2,6 juta. Facebook saya per bulan reachable akunnya 30 juta. Jadi saya kalau namanya koran Ridwan Kamil, nah itu pelanggan saya kurang lebih 30 plus 2,6 plus 1,6. Jadi setiap berita memang pasti rame lah ya. Makanya saya sangat hati-hati juga apa yang saya sampaikan. Pertama, hari bahagia, mohon izin Pak Menteri, tidak bisa semua saya bawa, pasti gedungnya habis kan begitu ya. Kita pilih yang mewakili semangat UKM Bandung. Nah, perbedaan UKM Bandung dengan kota lain, kita lihat sejarah Pak. Kalau Bali itu karena budaya dan agama Hindu menyebabkan kultur seninya kan sangat kental ya Pak. Jogja juga karena ada kerajaannya sangat Jawa. Nah kalau Bandung ini bukan kerajaan Sunda dulunya. Jadi kami ini dari dulunya kota baru, maka kreativitasnya itu eksperimental. Jadi kalau membedakan kreativitas di tiga tempat yang istimewa di Indonesia itu, Bali, Jogja, Bandung, perbedaannya kami ini eksperimental ya. Jadi kadang-kadang orang Bandung tuh bekennya itu karena eksperimental. Contoh dulu ada 7 anak muda Pak, di syuting pakai video
gelar-gelar di lantai, nari-nari jadi smash, keren, beken kan gitu ya. Nah bekennya itu begitu kira-kira ya, rute-rute eksperimental. Oleh karena itu jangan kaget kalau lihat produk-produk UKM Bandung agak-agak nyeleneh. Seperti tadi Pak, kita mampir dulu ke sebuah ruangan. Sekarang kalau mau ngepasin baju nggak usah fisik Pak, cukup ke sebuah cermin, nanti ada komputer, nanti baju yang kita pilih dia nongol di cermin kita. Sehingga kalau cocok, kita klik, langsung di print. Nah itu produksi anak Bandung. Mudah-mudahan dibantu Pak Menteri, tolong teknologi yang tadi keren itu dijadikan standar di semua shopping mall di Indonesia sebagai sumbangan dari teman-teman UKM Bandung. Yang berikutnya, Bandung itu kota UKM. Kenapa? Saya bicara statistik. Pertumbuhan kami salah satu yang tertinggi di Indonesia, 7,8%. Ya, alhamdulillah. Indonesia tumbuh 4,7, kita tumbuh 7,8. UKM-nya mendekati 60%. Jadi Bandung ini karena tidak punya sumber daya alam, tidak punya sumber daya energi, kami hanya punya sumber daya manusia. Maka sangat fokus saya pada namanya ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif dimulai dari rute pertama tadi, yang di depannya itu creativity. Kenapa orang Bandung kreatif? Hasil surveinya dua Pak Hermawan. Pertama faktor cuaca. Jadi orang yang suhunya dingin seperti di Bandung, galaunya maksimal Pak. Nah, karena galaunya maksimal, ngelamunnya lebih lama. Karena ngelamun lebih lama, karya-karyanya jadi lebih banyak. Gitu. Kedua, kenapa orang Bandung kreatif? Menurut survei, hobi nongkrong Pak Menteri. Jadi budaya hobi nongkrong begini, ini baik, yang positif ya. Terjadi perbincangan, terjadi percakapan, perdebatan. Yang cocok empatan bikin satu band, cocok berlima satu visi bikin usaha. Sehingga sekarang saya perbanyak namanya tempat-tempat nongkrong yang positif. Saya lapor ke Pak Menteri, tahun ini kita akan bikin 2 bangunan keren. Satu bangunan seperti ini kita namai Creative Center. Ada tokonya, design store, ada bioskopnya buat nonton film-film produksi anak-anak kreatif, ada perpustakaannya buat nyari ilmunya, ada di sana ada studio musik, bikin musik, studio tari, patung dan sebagainya. Negara hadir untuk memfasilitasi. Bangunan kedua adalah Innovation Center. Bedanya apa dengan Creative Center? Innovation Center itu isinya alat-alat berat. Ada 3D printer, ada laser cutting, ada woodworking, ada bikin robot. Jadi orang Bandung yang punya ide tapi nggak punya alat datang ke Innovation Center, dia bikin prototip Pak. Kalau prototipnya keren, dibikin produksinya, dijual, dihak ciptakan. Mudah-mudahan lahir orang-orang hebat karena negara memfasilitasi alat-alat mahal itu. Nah itu 2 dukungan kami untuk melahirkan kreativitas di level yang selanjutnya. Saya lapor juga ke Pak Hermawan, kami minggu lalu bersama Pak Menteri meluncing inovasi. Di Bandung UKM tidak perlu pakai izin, langsung aja berbisnis, kayak begitu ya. Cukup pemberitahuan via HP. Kalau dulu orang diperiksa dulu baru berbisnis, kalau di Bandung dibalik sekarang untuk UKM. Bisnis aja dulu, nanti diperiksa belakangan gitu. Biar saya aja yang repot meriksanya ya. Jadi bisnis aja dulu, nanti tim saya memeriksa di belakang apakah ada dinamika sosial lingkungan, dan menurut teori pasti nggak terlalu banyak. Nah ini dukungan kami agar UKM di Bandung tidak repot. Kalau dulu Pak, lapor RT, RW dan sebagainya, ada yang sebulan, 2 bulan dilamain, berapa miliar tertahan gara-gara hanya urusan prosedur. Nah itu Pak Menteri yang meluncing dengan aplikasi namanya Gambil di smartphone. Yang kedua, saya mendukung UKM di Bandung. Kami punya perbankan melengkapi KUR, ya, yaitu BPR di Bandung ini punya kredit namanya kredit melati, istilah dari melawan rentenir. Ya. Orang Bandung tuh Pak kalau bikin program harus pakai singkatan. Programnya apa? Melati, enak didengar, singkatan melawan rentenir. Nama bis wisata apa? Bandros, enak didengar, enak dibayangkan, singkatan Bandung Tour on Bus gitu Pak. Komunitas sepeda, Pak Wali, saya lapor komunitas sepeda saya namanya Matador, keren. Ternyata singkatan juga, manggih tanjakan didorong. Nah. Jadi ciri orang Bandung, hobi bergurau, seperti wali kotanya di sosmed. Kenapa saya banyak bergurau? Karena saya mewakili kultur saya yang hobi bercanda. Tapi kerja tetap serius, target-target prestasi juga alhamdulillah bisa dipersembahkan. Terakhir dari saya, itu hulunya Pak, modal saya kasih tanpa agunan loh Pak, kredit melati ini.
Jadi sudah 6.000 pengusaha UKM, kami kasih modal sampai 30 juta tanpa agunan. Caranya gimana? Caranya Bapak berkumpul dengan sesama yang tidak punya agunan berlima. Pak, saya nggak punya kulkas, nggak punya motor. Cari teman-teman senasib sampai ketemu 5 baru saya kasih duit. Sehingga kalau yang satu ngemplang, si 4 ini tanggung jawab. Jadi ini sangat Pancasila lah kira-kira begitu. Nah, terakhir dari saya, di ujungnya saya senang seperti ini Pak, kalau bisa dipersering. Dan kami sekarang punya brand produk ini, saya namakan Little Bandung. Sebenarnya nama tempatnya. Dan kami sudah mengekspor yang kita ini sekitar 3 bulan lalu di kota pertama, yaitu di kota Paris, Perancis, alhamdulillah. Jadi kalau Bapak Ibu yang ke Perancis, di Paris, ada restoran di Jawa, itu ada produk Bandung di situ dijual. Salah satunya kacamata yang saya pakai, ini dari kayu, produk Bandung. Dan kacamata yang dipakai Pak Menteri, itu bukan Louis Vuitton, itu adalah Tesmark buatan Louis Panjang di kota Bandung. Dan spesialnya digrafir nama-namanya. Nama di sini Ridwan Kamil, nama Bapak Menteri. Jadi kalau hilang nggak mungkin ketukar ya. Jadi poin saya itu plus Pak Hermawan, saya pro online store juga. Karena ternyata bisnis online store ini mungkin nanti dikaji marketer luar biasa. Facebook Pak menjadikan kota Bandung kota pertama di ASEAN sebagai kota percontohan yang UKM-nya akan dibikin secara online, secara serius. Doakan dalam 2 bulan 300 produk yang terpilih akan go global, minimal MEA di ASEAN. Kira-kira itu. Jadi saya laporkan dari hulu, urusan izin dihilangkan, modal tanpa agunan, di tengah-tengah mengkreatifkan, Innovation Center, Creative Center dihadirkan, di hilirnya kami bantu jualan dengan Little Bandung dan Facebook dan sebagainya. Mudah-mudahan keberpihakan kami pada UKM yang satu siklus ekologis ini menjadi inspirasi bahwa Indonesia itu survive-nya justru karena UKM. Jangan lupa krisis 2008 Indonesia tidak banyak terpengaruh, khususnya Bandung. Yang lain ekonomi turun, Bandung terus meningkat karena kita ini kota UKM. UKM itu receh, tapi kalau receh kali banyak sama saja dengan uang besar tapi sedikit kan. Jadi antara ekonomi dikuasai konglomerat 5 orang, nilainya sama 100 misalkan, mending 100 dibagi ribuan. Jadi kalau satu macet, 1000 lain tidak terganggu kan. Tapi kalau ekonomi konglomerasi, satu macet, wah habis. Nah, Bandung ini insya Allah kokoh fondasinya. Kami percaya masa depan kota kami adalah kota UKM. Jadi saya kira itu. Ya Pak, tadi luar biasa ya Bandung ini. Dan saya datang sana selalu ada berita bagus ya. Jadi good news, always good news ya. Saya ingin bilang kalau suatu hari orang nanya, Mr. Mayor, what is Bandung? Saya ingin jawab, Bandung is all about good news. Kira-kira gitu. Jadi, yang buruk-buruk biar tempat lain, kalau Bandung beritanya baik-baik. Mana kepala dinas UKM itu tadi? Pak Erik, Saya, Pak Erik. Pak Erik mana Pak Erik? Tadi aku ketemu, sini. Saya tadi ketemu Pak Erik ini pagi tadi. Tukar kartu nama, dia nggak pakai ini. Apa katanya ketua komunitas, tahu ketua dinas UKM tapi penampilannya kayak gini Pak Menteri, gimana ini? Ini kalau nggak Bandung nggak mungkin kayak begini. Ini PNS ini Pak. Jadi ini Coba ini harus matching Pak. Kemejanya merah, pola-pola, ikatnya juga harus sama. Dalamannya juga gitu Pak. Wah, tapi nggak boleh dilihatin. Ini kan nggak model PNS ini kayak begini. Ini yang namanya style with substance. Jadi aku tak duga tadi pagi-pagi ketemu nih, tak pikir ini bintang film ini. Tahu-tahu kepala dinas UKM. Bintang film spesialis antagonis Pak. Luar biasa ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bandung. Saya minta eselon 1 semua KUKM ikut ke sini dong, foto sama Pak Menteri sama Pak Wali Kota. Ayo eselon 1 semua kan ada di sini. Saya lihat ini teman-teman saya nih. Nah, wow. Indonesia. UKM. Bandung. Mana di Pak Semi kok ada hadir ini ya? Pak. Terima kasih.
Soul of Bandung hari ini. Soul of Bandung. Saya pakai kacamata dari Bandung. Ini sama nih dengan Pak Wali Kota. Kacamatanya kayu. Kayu. Kemudian setelah kacamata dari Bandung, kaos kaki saya juga Bandung. Ya. Pak. Kaos kaki juga Bandung nih. Mereknya Parker, Pak. Nah, kaos kaki Bandung. Merek Parker, Bandung. Bukan hari ini, setiap hari saya pakai. Sepatu Bandung. Jadi memang roh Bandung itu memang luar biasa. Luar biasa. Dan saya terima kasih Pak Wali Kota. Untuk pertama kalinya Bupati Wali Kota yang menggunakan Galeri Indonesia Wow ini adalah Wali Kota Bandung. Untuk pertama kali. Karena bulan lalu kita launching itu umum. Untuk hari ini Pak Wali Kota datang dengan 51 ya Pak ya. Industri kreatifnya luar biasa, UKM kreatifnya. Dan harapan saya ini bukan setiap bulan acara ini. Ini harus bisa setiap minggu. Kreativiti ini setiap minggu dulu, setiap bulan dulu, nanti setiap minggu dan setiap hari. Jadi Creative Day, namanya Day, kalau setiap hari ada sebuah kreativitas. Dan apa yang disampaikan Pak Wali Kota tadi, saya minggu lalu 2 kali loh, sengaja datang ke Bandung. Dalam 1 minggu 2 kali saya ke Bandung. Karena saya melihat program Pak Wali Kota luar biasa itu. Dari segi kelembagaan, perizinan, nggak ada izin sekarang. Dagang dulu lah, tinggal didaftar aja. Apa yang disampaikan Pak Wali Kota. Kemudian pembiayaan ada, yang namanya melatih, melawan rentenir. Kemudian ada itu mau buat gedung inovasi center. Dan yang paling menarik untuk pemasaran, Pak Wali Kota ini melihat di luar negeri tidak sewa gedung, melihat restoran-restoran, nebeng restoran. Ini kan sebuah pemikiran yang kreatif, nggak keluar kos. Jadi semua produk-produk yang ada di Bandung dipasang gitu di restoran-restoran. Dan setiap hari pasti ada yang melihat. Kalau punya gedung sendiri dipasang belum tentu ada yang lihat. Kosnya besar. Nah, ini sebuah kreativitas yang dibuat oleh Pak Wali Kota. Dan sekali lagi Pak Wali Kota ini yang pertama kali untuk menggunakan yang namanya Galeri Indonesia Wow ini. Dan ke depan kita semua harus menjurus kepada yang namanya sekarang social technopreneur. Jadi semua itu harus dengan berbasis teknologi. Kalau tidak basis teknologi, kita akan ketinggalan zaman. Kita akan digilas oleh dunia yang sekarang sudah mengarah kepada digital ekonomi. Harus sosial. Kenapa ada sosialnya? Karena ke depan, mulai hari ini, masalah-masalah sosial harus ikut diselesaikan dengan sistem bisnis yang berbasis teknologi. Itulah social technopreneur. Jadi masalah-masalah sosial itu harus diselesaikan dengan cara-cara bisnis, cara-cara dagang yang berbasis teknologi. Tanpa itu sulit untuk melawan yang namanya perkembangan internasional, perkembangan global. Social technopreneur ini adalah satu-satunya usaha kita untuk kita bisa bersaing, mempunyai daya saing di tingkat internasional. Dan langkah-langkah itu, embrio itu saya sudah lihat sudah ada dilakukan di kota Bandung. Dan ini luar biasa, Pak Wali Kota, Pak Hermawan, Pak Semi, Sowel Wertimena, bahwa social
Technopreneur ini adalah yang akan kita wujudkan, yang kita laksanakan, karena banyak masalah-masalah sosial yang harus diselesaikan dengan apa? Dengan cara-cara bisnis. Contoh saja, contoh kemarin saya ke Bali, kebetulan ada HUT Kota Denpasar. Saya mantan wali kota, wajib untuk hadir. Saya datang ke salah satu pabrik untuk wine, dan ini sudah ekspor ke luar negeri. Wine yang bahan bakunya didapat di Bali Utara, anggurnya di Bali Utara. Ini maksud saya, yang namanya social technopreneur, anggur itu adalah yang menanam itu petaninya. Ketika musim, yang namanya musim raya, anggurnya itu bisa harganya habis karena panen raya, harganya murah. Ini masalah sosial terjadi di petani anggur itu. Dengan masuknya teknologi pembuatan anggur, dengan masuknya yang namanya entrepreneur yang melakukan usaha wine ini, masalah-masalah sosial di Bali Utara ini akhirnya berkurang. Karena apa? Karena anggurnya bisa dibeli dengan harga yang sangat wajar. Tetapi tanpa adanya teknologi, tanpa adanya seorang entrepreneur, saya yakin masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat semakin hari semakin akan menjadi besar, semakin hari akan menjadi besar. Makanya program Social Technopreneur ini adalah program yang harus mau tidak mau harus kita lakukan. Dan saya yakin Bandung sudah melangkah ke sana, dan harapan saya Bandung dengan kota UKM bisa memberikan kesejahteraan untuk masyarakatnya di bawah Bapak Wali Kota, Bapak Ridwan Kamil. Terima kasih. Foto lagi? Ya, ayo foto lagi. Ani di sini. Nah, Ani di sini. Kamu di sini sama ibu. Nah, saya di pinggir aja. Ayo, salam Indonesia. Lagi 1, 2, 3. Kasih buat senior kan? Kan udah ada sekarang ya? Di Android ada ya? Kalau urusan kreativitas, saya tidak khawatir dengan Bandung, tapi kita harus lebih banyak forum-forum yang mempromosikan, memarketingkan kota Bandung. Dan di sini adalah bagian dari promosi yang dilakukan oleh kementerian, sehingga kita mendukung promosi-promosi produk kreatif Bandung. Mudah-mudahan ini berlanjut, dan tidak hanya di dalam negeri, tapi di luar negeri juga. Untuk produk Bandung ini sendiri sangat bagus sekali. Ya, ini kan kreativitas Bandung ya, in your hand itu dan lain sebagainya, menunjukkan kreativitas tanpa batas, kombinasi dengan digital. Lama-lama kreativitas itu adalah multi platform, ya, dikombinasi dari yang konvensional menjadi yang progresif, dicampur-campur. Saya kira ini jadi unggulan. Terima kasih. Ya, behind the gun-nya, Pak. Thumbs up sama-sama Bandung juara. Oke, makasih.